Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Melanjutkan di episode keempat di judul Pendakian ke Dimensi Gaib. Loh, kamu kenapa? Bau anyir. Ucapanku tersebut membuat ketiga temanku keheranan, dan mereka bahkan sempat saling pandang satu sama lain. Lagi dan lagi, mereka tidak mencium aroma anyir tersebut. Mereka justru mencium aroma melati yang cukup menyengat. Namun mereka tidak menaruh curiga sedikit pun, karena mereka pikir mungkin memang ritual sebelum pertunjukan. Memang harus ada melati yang disebar. Namun jika bau anyir yang justru tercium, pasti ada hal yang tidak benar di balik ini semua. Dari kejauhan, aku melihat ada seorang kakek tua berjenggot putih terus memandangi ke arahku. Lelaki tua itu tidak berkedip sedikit pun. Apa ada yang salah denganku? Atau mungkin ada yang keliru? Namun dari bola matanya, lelaki tua itu sangat mirip dengan kakek yang aku temui di lereng gunung sebelum kami sampai di sini. Sang kakek yang memperingatkan kami agar tidak melakukan pendakian ke Gunung Ranti. Tatapan matanya sama persis, meskipun keduanya memiliki wajah yang tak sama. Kalian lihat lelaki tua berjenggot di sana enggak? Lihat, memangnya ada apa dengan dia? Dari tadi dia terus memandangi ke arahku. Pasti ada sesuatu, aku yakin itu. Mau kita datengin aja yuk? Boleh, tapi jangan kelewatan ketara ya. Jangan ketahuan. Ya, kita bisa pura-pura menanyakan perihal penginapan kepadanya. Aku yakin dia salah satu penduduk kampung ini. Tapi dia tidak sedang mengincarku kan? Gak ada untungnya ngincar gadis jomblo sepertimu, Sil. Seletup Dwipta dengan sedikit tertawa. Kami berempat kemudian turun dari atas panggung. Kami menerobos kerumunan warga dan bergegas berjalan ke arah kakek tua yang berjenggot putih yang sebelumnya terus menatap ke arahku saat aku berada di atas panggung. Namun kami berusaha untuk bersikap netral. Mungkin saja, meskipun kami sudah bersikap senatural mungkin, namun kedatangan kami justru membuat lelaki tua tersebut terlihat tidak nyaman. Kek, maaf, kami mengganggu kakek kah? Ada apa ya nak? Apa kakek dari tadi memandangi kalian saat di atas panggung? Ternyata memang benar dugaanku. Kakek tersebut memang sengaja memandangi ke arahku sedari tadi. Namun aku tidak tahu pasti apa maksud dari tindakannya tersebut, hingga membuatku sedikit risih. Memangnya kakek memandangi kami dari tadi, ada apa ya kek? Apa ada yang salah dari diri kami? Tidak ada yang salah dari diri kalian nak. Hanya saja kalian begitu mirip dengan cucu kakek yang sudah tiada. Hatiku pun terenyuh seketika. Aku benar-benar merasa bersalah karena aku sudah berpikiran buruk tentangnya. Karena kakek tua tersebut terus menatap ke arahku. Ternyata ia hanya teringat dengan sosok cucu-cucunya
yang telah tiada. Maafkan saya ya kek, saya sempat berpikiran buruk tentang kakek. Iya, gak apa-apa cu. Ngomong-ngomong, kakek belum pernah melihat kalian di sini. Ini memang kali pertama kami datang ke kampung ini kek. Pantas, kalian nampak berbeda dari warga sini. Ada apa datang kemari nak? Kami sedang melakukan pendakian dan tak sengaja melihat gapura kampung ini kek. Lalu kami masuk ke dalamnya dan bermaksud untuk mencari penginapan yang ada di kampung ini. Sayang sekali cu, di kampung ini tidak ada penginapan. Mendengar hal tersebut, raut wajah kami seketika berubah menjadi sedih. Sebab kami sangat berharap ada penginapan di kampung ini. Namun ternyata tidak ada penginapan. Alhasil, mau tidak mau, kami pun harus mencari tempat yang sepi dan landai untuk mendirikan tenda. Atau kalian mau menginap di kubu kakek saja? Apa tidak masalah kek? Keluarga kakek apa tidak keberatan? Benarkah? Apakah mereka tidak keberatan kek? Saya tinggal seorang diri nak. Jadi kalian bisa menginap di gubuk. Terima kasih banyak kek. Kami bisa pastikan kalau kami tidak akan merepotkan kakek. Sang kakek kemudian mengajak kami berempat untuk pergi ke gubuknya yang berjarak cukup jauh dari panggung pertunjukan. Kami melihat-lihat rumah yang ada di perkampungan ini. Rumah dengan dinding anyaman bambu yang nampak kokoh, dengan lantai yang masih beralaskan tanah. Namun rumah-rumah yang ada di kampung ini terlihat begitu nyaman. Di sini memang sering ada pertunjukan seperti tadi ya kek? Benar nak. Tiap malam Jumat pasti ada pegelaran di pendopo desa. Tujuannya untuk apa kek? Untuk menghormati para leluhur kampung sini. Kami sangat menikmati pertunjukan di kampung ini kek. Karena memang di tempat kami sepertinya sudah sangat jarang sekarang. Mau singgah lama di kampung ini? Inginnya seperti itu kek. Tapi kami juga harus pulang kek. Menetaplah nak. Aku bingung mau menjawab ucapan sang kakek dengan kalimat apa. Sebab di satu sisi aku memang cukup betah berada di kampung ini karena suasananya yang begitu asri. Apalagi dengan adanya pagelaran wayang dengan alunan campur sari. Itu benar-benar membuatku begitu tertarik untuk menetap. Namun meski begitu, kami harus tetap pulang karena kami memiliki rumah sebagai tujuan untuk pulang. Setelah berjalan mengintari perkampungan sang kakek, kami akhirnya tiba di gubuk kakek yang sudah sangat baik kepada kami itu. Gubuk yang terlihat begitu rapi, bertembok anyaman bambu dan beralaskan tanah. Namun gubuk tersebut sangatlah terawat. Dari penampilan gubuk tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa kakek tersebut merupakan sosok kakek yang rajin dan pandai berbersihan. Selamat datang di gubuk saya yang ala kadarnya. Terima kasih banyak ya kek. Gubuk kakek benar-benar terlihat nyaman. Kami kemudian dipersilakan masuk oleh sang kakek. Beliau lantas meminta kami duduk di kursi panjang yang ada di dalam rumahnya itu. Sementara kakek kemudian bergegas pergi ke dalam dapur. Sepertinya ia berniat untuk menyuguhkan kami makanan dan juga minuman. Aneh ya, kalau memang desa ini terisolir,
Lalu bagaimana cara mereka semua memenuhi kebutuhan hidupnya? Sementara di luar sana, aku hanya lihat hutan belantara, tidak ada kebun ataupun sawah. Kita memang gak akan bisa paham jika kita belum pernah merasakan hidup di sini, Sil. Kalau mau tahu cara mereka hidup, coba deh menetap. Gak mungkin lah, aku juga pengen pulang kok. Di sana aku tidak melihat jam dinding ataupun semacamnya, sehingga kami tidak tahu waktu. Yang kami tahu saat itu sudah cukup larut. Dari dalam rumah, tiba-tiba saja kami mendengar suara burung gagak. Suaranya begitu dekat, seakan-akan mereka sedang mengintari tepat di atas gubuk sang kakek. Loh, kok ada burung gagak? Apa mungkin akan ada warga yang meninggal di sini? Ayo, kita coba lihat. Kami berempat bergegas keluar dari gubuk sang kakek. Dan benar saja, ada 4 burung gagak sedang terbang mengintari gubuk milik sang kakek. Apa mungkin kakek yang kita temui akan berumur panjang? Ush, jangan bicara seperti itu. Ada atau tidak adanya, burung gagak tidak ada hubungannya dengan umur ataupun kematian seseorang. Tapi mitosnya kan begitu. Kehadiran burung gagak menjadi simbol kematian seorang, Her. Udah, berdoa aja yang baik-baik. Saat berdiri tepat di depan pintu gubuk sang kakek, dan pasca melihat burung gagak itu mengintari gubuk sang kakek tanpa henti, tiba-tiba saja bulu kudukku merinding seketika. Dan tak lama kemudian, aroma anyir itu muncul lagi dan lagi. Ini menjadi keempat kalinya aku mencium bau anyir yang lebih mirip seperti bau darah. Namun kali ini bukan hanya aku yang menciumnya, melainkan ketiga temanku yang lain. Mereka pun mencium aroma serupa. Lah, kok bau anyir ya? Iya, kamu mencium juga ya? Iya, Sil. Dan benar-benar menyengat ya? Iya, apa mungkin ada hewan yang baru mati di dekat sini ya? Entahlah, ini seperti aroma darah yang begitu kuat. Udah, lebih baik kita masuk supaya aroma anyir itu tidak begitu ketara. Kami kemudian memilih masuk kembali ke dalam gubuk sang kakek, dan tidak ada lagi mengindahkan burung gagak yang masih terbang mengintari rumah sang kakek. Bau anyir tersebut benar-benar membuat kami semakin tidak tahan. Namun setelah kami masuk ke dalam gubuk sang kakek, ajaibnya bahwa bau anyir itu pun seketika hilang.